Halo, bertemu lagi dengan Pak LG di pertemuan daring yang ke-17. Hari ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri. Sebelum belajar, Bapak akan berikan 3M untuk kalian. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan yang ketiga, mulailah dari sekarang. Jika 3M itu kamu lakukan, percayalah, di beberapa tahun kemudian, apa yang kamu cita-citakan akan terkabul. Ini materi terakhir, tetapi bukan pertemuan daring yang terakhir. Untuk itu persiapkan dirimu karena minggu depan kita akan belajar secara live streaming dari YouTube Bapak. Terima salam Bapak, salam sehat dan salam safety. Semangat, fraternitas, Dina. Selamat belajar. Oke, kita masuk ke pertemuan daring yang ke-17. Kita membahas grafik fungsi trigonometri. Oke, ada 3 cara menggambar grafik fungsi trigonometri ini. Yang pertama, buatlah tabel nilai X menyatakan sudut, kemudian tentukan nilai fungsi fx. Yang kedua, nyatakan dalam diagram Kartesius, di mana nilai sudut itu tadi nanti kita letakkan di sumbu X, nilai fungsi fx kita letakkan di sumbu Y. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang diperoleh. Contoh yang pertama, gambarkanlah grafik fungsi fx sama dengan sin x. Nah, langkah pertama kita membuat tabel. Berarti tabel Cx untuk sudutnya, C fungsi fx sin x. Berarti nanti sini x, sin x. Masukkan sudutnya 0 derajat, 45 derajat, kelipatan 45, yuk. 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, 315 derajat, 360 derajat. Supaya dapat nanti kalau langsung 0 ke 90 nanti nggak dapat grafiknya. Oke. Sin x, x-nya 0, berarti sin 0 berapa? 0. Sin 45, setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kan akar 2 per 2 juga nih itu kan. Oke. Sin 90, 1. Sin 135, setengah akar 2, 0. Min akar 2 per 2, min 1, min akar 2 per 2, 0. Ini nanti boleh dilihat tabel yang kalian catat. Karena ada kan tabel kemarin yang relasi sudut. Jadi bisa dicatat juga nanti dari bukumu. Kalau x, sin x 0 derajat, 0, 45 derajat, akar 2 per 2 berapa? Ya, langsung akar 2 per 2. Begitulah seterusnya nanti kalian isi sampai di sini nanti 360 derajat di koma 0. Inilah dia nanti. Nah, pertanyaannya, akar 2 itu berapa? 1,4. Berarti kalau akar 2 per 2 berapa nakku? 0,7. Berarti kalau nanti jumpa ini ubah dia jadi bentuk bilangan, bentuk angka biasa. Kita ubah dia ke desimal. Nanti kalau kayak gini, kayak mana kita mau gambarkan dia di grafik itu kan? Akar 2 berapa ya gitu dia. Berarti ini nanti 0,7, 0,7, min 0,7, min 0,7. Langkah kedua tadi apa? Nyatakan dalam diagram Kartesius. Anggap udah cantik ya. Kita isi sudut 0 sini 45, 90, 135. Ini jaraknya harus sama ya. Ini Bapak nggak sama pula ini. 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, 315 derajat, 360 derajat. Inilah sumbu si X. Ini sumbu Y. Lihat siapa yang paling tinggi? 1. Oke, kita buatlah dia 1. Paling rendah min
min 1. Nah, gitu dia. Nanti kalau ada 2, berarti 2 paling tinggi. Kita isi 45 derajat. Yang 0 dulu, 0,0. Sini. 45,0,7. Berarti di sini ya. 90,1. 135,0,7. 180, 0. 225 min 0,7. 270 min 1. Enggak, udah lurus ya anakku. 315 min 0,7. 360,0. Maka kita tariklah garisnya. Hubungkan titik-titik katanya. Berarti dari sini inilah dia grafik fungsi dari Y sama dengan sin X. Y itu sama dengan fx ya. Jadi boleh juga Y sama dengan sin X. Inilah untuk grafik fungsi yang ditanya. Gampang kan? Untuk membuktikannya, kita buka buku halaman 194. Ini dia. Katanya di sini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Sama kan dengan gambar yang kita dapat? Oke. Ini pi per 2 itu artinya apa? Pi berapa? 180 derajat. Kalau pi per 2 berarti sini 90 derajat. Ini 180 derajat. Itulah maksudnya. Kita cocokkan. Kan sama kan dengan gambar kita? Oke. Nah, kalau untuk gambar grafik Y sama dengan cos X, bisa kalian buka buku halaman 197. Ini nanti dicatat juga. Y sama dengan cos X. Gini dia grafiknya. Sama juga langkah-langkahnya. Buat dulu tabel, barulah nanti kita masukkan titik-titiknya, baru dihubungkan. Berbeda dengan grafik fungsi Y sama dengan tan X. Kalau Y sama dengan tan X, ada ini yang terbang. Ya kan, nampak kan? Ada yang terbang. Ini kita bilang terbang. Nah, kita lihat. Phi per 2. Berarti ini 90 derajat. Naik dia ke atas tidak pernah menyentuh 90 derajat. Karena apa? Karena tan 90 berapa? Tan 90 derajat itu tak terhingga. Itulah makanya dia tidak pernah menyentuh garis 90 derajat ini. Begitu juga dengan yang ini, dan ini. Ya kan? Itulah dia yang dibilang tak terhingga untuk grafik fungsi Y sama dengan tan X. Soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X dan Y sama dengan 2 sin X tambah 1 untuk X berada di antara 0 sampai 2pi. Itu artinya nanti yang kalian masukkan nilai X-nya itu sampai 2 kali pi, 360 derajat. Oke, karena di sini ada ketentuan 0 sampai 2pi. 2pi itu kan 360, berarti sudutnya 0 sampai 360. Maka nilai sin X yang kita dapat tadi, kita masukkan lagi. Sekarang ditanyanya 2 sin X. Berarti 2 kali 0. 0, ya kan? 2 dikali 0,7. Berapa? 1,4. 2 dikali 1. 2 kali 0,7, 1,4. 0 min 1,4 min 2 min 1,4 0. Oke. Sekarang hasil dari yang di atas ini tambah 1 gitu dia. 0 tambah 1, 1, 1,4 tambah 1, 2,4, 3, 2,4, berapa? 0 tambah 1, 1. Ini, yuk berapa? Min 1,4 tambah 1. Utangmu 1,4, kamu bayar 1. Berarti tinggal min 0,4. Oke, jangan terjebak. Min 2 tambah 1, min 1. Ini min 0,4. Ini 1. Oke, langkah kedua kita buat ke dalam diagram Kartesius. Ini yang gampang kali ini ya kan. Nah, kita buat.
Untuk yang pertama yang ini nakku, fokus kita ke sini. Berarti 2 sin X. Kalau dia 0, 0. 45, 1,4. Sebelumnya garis sumbu X udah, sumbu Y nya belum kita buat. Untuk yang 2 sin X, mana paling tinggi? 2. Paling rendah, min 2. Oke. Oke ya. Kita lanjut. 45. 1,4. Mana dia? Di sini ya. 90, 2. 135, 1,4. 180, 0. 225 min 1,4. Mana? Di sini. 270 min 2. 315 min 1,4. 360, 0. Kita dapatlah 2 sin X itu. Ini dia. Berarti dia 2 kali dari yang tadi, ya kan? Oke, kita tarik garis. Inilah dia untuk grafik fungsi dari siapa? Y sama dengan sin X. Alias Y sama dengan 2 sin X. Ya, ini kan. Sekarang, yang Y sama dengan 2 sin X tambah 1. Kita kerjakan, kita buat titiknya lagi. Berarti titiknya kita buat 0, 1. 0, 1. Berarti di sini. Lanjut. 45, 2,4. Oh, ini ada yang 3. Ini yang tertinggi 3. Paling, ya kan? Kita buat lagi. 93. 135. 2,4. 180. 1. 225 min 0,4. 270 min 1. 315 min 0,4. 361. Kita buat tarik garis lagi. Langkah yang ketiga dari 0 tadi ya. Yang pink kita bilang Y sama dengan 2 sin X tambah 1. Ya, begitulah dia cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Oke, secara umum fungsi sin dan cos jika ada nanti bentuk seperti ini. A sin B, X tambah C tambah D, A cos B, X tambah C tambah D. Nilai maksimumnya itu mutlak dari A tambah D. Kalau nilai minimum negatif dari mutlak A tambah D. Periodenya ini, kalau fungsi tan nanti nilai maksimumnya tak hingga, nilai minimumnya min tak hingga, periodenya nanti 180 derajat per B. Mutlak dari 5. Berapa? 5. Mutlak dari negatif 5. 5 juga. Kalau negatif mutlak dari negatif 7. Negatif dari mutlak negatif 7. 7 berarti coba negatif 7. Nah itu nanti. Oke. Tanpa berbasa-basi kita buktikan bahwasanya yang kita kerjakan tadi benar. Oke, kita buktikanlah yang 2 sin X dulu. Berarti 2 sin X. Kita ubah bentuknya jadi seperti ini. A sin B, X tambah C tambah D. A, 2 sin X. X terisi supaya jadi X kayak mana? B-nya berapa? 1. C-nya 0. D-nya 0. Oh, gampang. Pas, kita buktikan. 2 sin 1 kali X, X 1 kali 0, 0 nambah 0. 2 sin X. Gitu dia. Nah, jadi kalau sudah kalian buktikan aku, berarti dari 2 sin X ini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0 juga. Berarti dengan gampang nilai maksimum berarti berapa? Mutlak dari A
Y max mutlak dari A tambah D. Mutlak dari A, mutlak dari 2 tambah 0. Berarti 2 tambah 0, 2. Y min. Y min negatif dari mutlak A tambah D. Negatif mutlak 2 tambah 0 berarti negatif 2. Ya, dari mana kita tahu, Pak? Kita lihat. 2 sin X. Katanya apa tadi? Y max-nya 2 yang kita dapatkan. Ini dia. Y max-nya 2, Y min-nya negatif 2. Maksimum dari garis biru ini 2 katanya. Maksimum berarti yang paling tinggi kan? Paling besar. 2. Good. Benar. Paling rendah tadi negatif 2. Benar juga. Berarti gambar yang biru kita ini benar. Oke. Sekarang buktikanlah ini. Kita buktikan. Berarti luar kepala. A-nya 2, B-nya 1 juga. Ya kan? Kita lihat. 2 sin X tambah 1. Ini A. B-nya kan X. X ini tadi 1 dikali X tambah 0. Berarti B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. Berarti mutlak dari Y max apa? Y max berarti mutlak dari A. Mutlak 2 tambah D-nya 1. Berarti 3. Y min negatif dari mutlak 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Sekarang coba cek yang pink. Paling tinggi 3. Oke. Paling rendah negatif 1. Oke. Good ya. Periode sekarang. Periode katanya rumusnya apa? 360 derajat per B. Periode 360 derajat per B. Kita mau cari B kan? Oke, kita buktikan. B-nya yang tadi kita dapat 2 sin X berapa? 2 sin X tadi B-nya 1. Berarti periode dari 360 derajat per B. B-nya 1. Masukkan. Berarti 360 derajat per 1. Ini tadi yang 2 sin X. Kan B-nya 1 ini. Nah, dapatlah dia periodenya 360 derajat. Ingat, periode itu lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gunung dan satu lembah. Lihat, dari yang biru. 1 gunung, 1 lembah. 360 derajat. Maka periode yang kita dapat juga benar. Tidak boleh 2 gunung. 2 lembah pun nggak boleh. Kalau dia 1 periode. Karena 1 periode itu 1 gunung, 1 lembah. Nggak boleh duanya gunung. Udah? Sekarang kita buktikan yang ini. 2 sin X tambah 1. 2 sin X tambah 1 tadi B-nya berapa? 1 juga. Pas ya. 1 gunung, 1 lembah. Nanti kalau ada gini periode, misalkan seperti ini. Enggak udah lurus ya. Sini katanya 90 derajat, sini 180 derajat. Bapak gambar seperti ini. Berapakah periodenya ini? Periodenya berapa? 1 gunung, 1 lembah. Letakkan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Grafik di atas adalah grafik fungsi. Grafik fungsi apa ini? Tadi kita membuat grafik, sekarang kita menentukan grafik. Ini ada pilihannya. Semua dari 0 ke 270. Oke, dari 0 ke 270. Kita terima ya. A, B, C, D, E, E. Pertanyaannya yang manakah dia? Di antara ini. Kita lihat. Kalau kalian mencari bentuk, berarti kalau bentuk itu kan tadi Y sama dengan A sin B X tambah C tambah D. Ataupun di sini boleh kita ganti dengan cos. Tergantung permintaan. Ya kan aku? Lanjut. Kalau kita ingin mencari A itu didapat dari Y maksimum dikurang Y minimum per 2. Itulah dia kalau A. Sekarang kita tentukan Y max-nya siapa dari sini. Y max berarti berapa? Yang maksimal. Paling tinggi. 4.
minimum negatif 4. 4 kurang negatif 4 per 2. Inilah si A. Berarti berapa? 4 tambah 4, 8 per 2, 4. A-nya 4. A itu di depan kan? Berarti yang salah mana? Tersisa C, D, E. Sin, cos, sin. Itu dulu kita seleksi. Dari grafik ini grafik sin atau cos? Lihat pilihan. Kalau tidak ada plus, berarti sin itu sin X selalu dimulai dari 0. Ini dia dimulai dari 0. Berarti ini kita bilang sin. Ini salah. Kalau nanti ada sin X katanya di fungsinya ini, misalnya sin X tambah 1, itu berarti tidak mulai dari 0. Berarti kita bilang belum tentulah ini si sin. Tapi karena ini 0, jelas-jelas ya, tidak ada tanda tambah di sini apapun. Berarti kan otomatis sin berapapun kalau tidak ada tambah pasti dimulai dari 0. Agak sulit ya menjelaskannya kalau dari HP ini. Berarti pilihan tersisa antara C dan E. Kita cari B. Ini kan B-nya ini 4 atau 2 B-nya. B itu tadi cara mencarinya bagaimana? Periode sama dengan 360 derajat per B. B-nya ini berapa? Nah, itu yang mau dicari. Periodenya berapa yuk dari sini? 1 gunung, 1 lembah. Berarti 180. Periodenya 180 derajat. B-nya berapa? 360 bagi berapa supaya ini 180? Berarti B-nya sama dengan 2. B-nya 2 berarti yang C atau E? Jawaban yang benar adalah C karena ini B-nya 4. Begitu saja dia. Kita lanjut. Grafik di atas adalah grafik fungsi. Nah, ini grafik fungsi apa? Ini nanti keluar soal ujian akhir semester. Makanya dilihat. Ada di pilihannya. Langkah pertama kita cari A-nya. A sama dengan Y max. Y max-nya siapa? Setengah. Dikurang Y min negatif setengah per 2. Setengah tambah setengah. Berapa? 2 per 2 per 2. 2 per 2, 1 per 2. Setengah lah si A-nya. Berarti yang tidak setengah bisa kita matikan. Yang mana kita matikan? D dan E. Tersisa A, B, C. Nah, selanjutnya tentukan apa? Sin, cos. Ini dimulai dari setengah. Kalau dimulai dari setengah berarti apa nakku? Sudah tidak mungkin lah sin. Kecuali ada sin titik-titik ditambah setengah. Itu mungkin. Ya kan? Tapi kalau tidak ada, karena kan nilai sin itu kan sudah pasti dimulai dari 0 kalau tidak ada tanda tambah atau kurang. Ngerti kan? Kalau sin 0, 0. Sin 5x berarti sin 5 kali 0 sin berapa? Sin 0 juga. 0. Kecuali ada tanda tambahnya gitu dia anakku. Karena ini tidak ada tanda tambah di ABC ini. Dan ini dimulai dari setengah bukan 0. Otomatis ini bukan fungsi sin. Melainkan fungsi cos. Lihat-lihat aja pun bisa. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Grafik fungsi berikut adalah sketsa grafik dari Y sama dengan A cos KX. Nilai A dan K. A dan K. K ini tadi apa? B pun boleh. Ya kan? Lanjut. Ini dimulai dari negatif 2. Ini 2. Berarti A-nya berapa? Y max. 2 kurang Y min. Negatif 2 per 2. 2 tambah 2. 4 per 2 sama dengan 2. A-nya 2. Kalau A-nya 2 ini salah. Sekarang tinggal C, D, E. C, D, E. C, D, E. Nah, bagaimana cara mencari B tadi? Cara mencari B gampang dong. Periode sama dengan 360 derajat per B. Periodenya berapa? 1 gunung 1 lembah. Ini masih setengah lembah. 1 gunung
setengah lembah lagi perlu. Berarti 2 pi itu berapa? 360 derajat. Berarti periodenya 360 derajat. 360 derajat bagi B sama dengan 360. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 1. Maka jawabannya ialah 2 dan 1. Begitu saja dia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak harap grafik fungsi trigonometri hari ini dapat kalian catat dan pahami, karena beberapa soal ujian Bapak ambil dari materi hari ini. Nah, persiapkan dirimu. Minggu depan kita akan belajar secara live streaming dari YouTube Bapak. Berikan komentarmu, saran, kritik, dan apa nanti yang Bapak minta di video itu. Dan live streaming akan dimulai pukul 10:15. Stay tune terus di YouTube Bapak. Dan terima salam dari Bapak. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.